Pagi semua menantikan dirimu di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya dari kelas 7A sampai kelas 7I. Selamat ya, kalian sudah bergabung dengan SMP Negeri 13 Kota Tangerang. Perkenalkan, nama ibu adalah Bunia sebagai guru PPKN kalian di kelas 7. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anakku semuanya, kalian perhatikan buku paket atau buku LKS-nya. Kita memasuki bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi sebelumnya ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara. Yang ketiga, berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Yang keempat, berani berperan atau mensimulasikan sebagai pendiri negara. Dan yang kelima, menjelaskan tujuan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Baiklah anak-anakku semuanya, sekarang kita memasuki materi pertama dengan judul perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama di sini mengenai pembentukan BPUPKI. Kalian bisa lihat gambar di sampingnya ada suasana pembentukan BPUPKI. BPUPKI atau yang disebut juga Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dengan bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosakai, dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat dengan wakil Hibangase Hoshio dari Jepang dan Raden Panji Suroso. BPUPKI beranggotakan 67 anggota terdiri atas tokoh-tokoh utama pergerakan nasional dan 7 orang anggota Jepang. Tempat dibentuknya di Gedung Chiosangi-in, Jalan Pejabon, sekarang Gedung Departemen Luar Negeri, Jakarta. Baiklah anak-anakku semuanya, kalian pun perlu mengetahui bahwa BPUPKI mengalami 2 kali masa sidang. Sidang pertama terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di sini membahas masalah yang berkaitan dengan dasar negara Indonesia. Sedangkan sidang kedua terjadi pada tanggal 10 sampai 16 atau 17 Juli 1945. Di sini membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, perumusan dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengusulkan dalam perumusan dasar negara. Yang pertama Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Rumusan yang pertama dari Mr. Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam pidatonya, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan 5 rumusan dasar negara, yakni 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat.
Usulan kedua oleh Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau mengusulkan 5 asas, yaitu 1. Persatuan, 2. Mufakat dan demokrasi, 3. Keadilan sosial, 4. Kekeluargaan, dan 5. Musyawarah. Rumusan dasar negara yang ketiga dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah anak-anakku semuanya, di sini ada yang perlu diketahui lagi mengenai Panitia 9. Di sini adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Adapun anggota-anggotanya adalah Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Mujakir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Kalian perhatikan, di situ ada naskah Piagam Jakarta. Ya, bisa kalian baca sendiri bahwa piagam ini dirumuskan oleh Panitia 9 atau Panitia Kecil BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 di rumah Bung Karno. Nah, sekarang rumah itu telah dibongkar dan dijadikan komplek Monumen Proklamasi yang berada di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Selanjutnya, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI yang dibentuk pada 7 Agustus 1945. Baiklah anak-anakku semuanya, mari kita bahas sedikit tentang PPKI. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI ini kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dengan nama Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Badan ini beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mereka adalah 12 orang wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Sunda Kecil, 1 dari Maluku, dan 1 lagi wakil dari penduduk Cina. Kemudian, oleh orang Indonesia, keanggotaan PPKI ditambah 6 orang lagi. Pada sidang PPKI yang pertama, tanggal 18 Agustus 1945, menghasilkan 3 keputusan. Di antaranya adalah 1. Meresmikan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Yang kedua, menetapkan Ketua PPKI Insinyur Soekarno dan Wakil PPKI Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Negara Indonesia. Yang ketiga, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP.
Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan benar tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alinea keempat yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Bunyi Pancasila yang sah dengan simbol bintang. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Dengan simbol rantai baja berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Dengan simbol pohon beringin berbunyi Persatuan Indonesia. 4. Dengan simbol kepala banteng berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang 5, dengan simbol padi dan kapas berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tugas pertama kalian ya dari kelas 7A sampai kelas 7I, setelah menyimak, memahami dan dimengerti mengenai materi bab 1 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kalian rangkum materi yang terdapat di dalam tayangan video, kerjakan di dalam buku tulis latihan PPKN kalian. Kirim ke Google Classroom kolom tugas kelas. Ya, jangan salah. Batas waktu pengumpulan tugas tanggal 25 Juli 2020 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Semangat ya kalian mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Baiklah anak-anakku semuanya, bagaimana tadi pelajarannya? Mudah-mudahan cukup dimengerti ya. Oke, sampai sini dulu mungkin pelajaran kita hari ini. Kita lanjut lagi nanti di Jumat mendatang. Ya, tapi jangan lupa tetap kalian belajar di rumah dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo